Tiga jenderal negara Islam Indonesia atau NII yang sebelumnya pernah mengibarkan bendera NII di Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut, kini ditampilkan ke publik oleh Polres Garut. Ketiga jenderal itu yakni Sodikin, Ujer, dan Jajang Koswara, warga Kecamatan Pasirwangi. Berkas penyidikan kasus pengibaran bendera NII itu sudah lengkap, kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Garut. Setelah melakukan serangkaian penyidikan, Kapolres Garut juga menemukan fakta-fakta terkait pengibaran bendera NII tersebut. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jabar, Sidki Al-Ghifari, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Sidki. Halo, selamat siang, Mei. Ya, selamat siang. Silakan dengan informasi Anda bagaimana kronologi penangkapan tiga jenderal NII ini. Baik, Mei, ini pertama kali terjadi di tahun 2021 ya. Kita sempat menginformasikan juga dulu di live update Tribun News bahwa ada 3 orang warga Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut, yang mengibarkan bendera NII di Kecamatan Pasirwangi. Kemudian Polres Garut beserta Satgas Anti Radikalisme Kabupaten Garut mengusut tuntas kasus tersebut, dan pada bulan akhir 2021 maksud kami, ketiga orang tersebut yakni Ujer, Sodikin, dan Jajang ini berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Kemudian ketiganya di proses hukum, dan di awal tahun 2022 ini ditampilkan ke publik karena berkasnya udah P21, maksudnya sudah lengkap dan sudah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Garut untuk segera dipersidangkan. Memang ini sebelumnya viralnya video pengibaran bendera NII ini menyusul adanya puluhan remaja di Garut, yakni di Kelurahan Sokamentri, Kecamatan Garut Kota ini, yang diduga terpapar paham radikalis dari negara Islam Indonesia. Begitu, Mei. Iya, kemudian dengan cara apa mereka ini menyebarkan paham radikal dari NII? Jadi memang mereka ini menyebarkan lewat media sosial ya, akun YouTube dengan channel bernama Perkesit 85. Kemudian di sana terdapat puluhan video menyebarkan ajaran-ajaran NII dan bagaimana mereka secara detail menjelaskan di akun YouTube tersebut bagaimana dan apa maksud dari negara Islam Indonesia ini, Mei. Ya, kemudian apakah ada jenderal-jenderal lain yang masih buron? Baik, Mei. Bupati Garut tadi sempat kami wawancarai bahwa memang saat ini belum ditemukan atau tidak ada jenderal-jenderal lain dari ketiga jenderal ini. Karena ketiga jenderal ini diangkat langsung oleh pemimpin mereka, yaitu Sen Komara, yang disebut sebagai presiden atau panglima dari negara Islam Indonesia yang berada di Kabupaten Garut. Yakni sekarang memang Sen Komara ini sudah dikabarkan meninggal dunia pada tahun 2020 yang lalu, dan ketiga jenderal ini diberi mandat oleh pemimpin mereka, yaitu Sen Komara, untuk melanjutkan perjuangan dari negara Islam Indonesia di Garut. Bahkan dalam video pengibaran bendera NII ini pun mereka mengajak seluruh negara termasuk PBB dan Gedung Putih Amerika untuk bergabung bersama negara Islam Indonesia yang mereka sebut sebagai Madinahnya di Garut. Kemudian dari wasiat itulah, jadi si akun YouTube ini dibuat oleh pemimpin mereka, yaitu Sen Komara. Jadi pemimpin mereka mewasiatkan, kalian bertiga diangkat menjadi jenderal atau panglima, kemudian teruskan perjuangan saya, begitu kata Sen Komara, untuk melanjutkan perjuangan dari negara Islam Indonesia. Kemudian mereka secara aktif dari tahun 2020 hingga 2021 mengupload konten-konten ajaran-ajaran negara Islam Indonesia. Baik, Mei. Ya, kemudian Sidki, terkait isu adanya ASN di Garut yang terpapar NII, apa kemudian langkah yang dilakukan oleh Satgas Anti Radikalisme?
Baik, Mei. Isu itu tadi disebutkan oleh Bupati Garut, Rudi Gunawan, bahwa saat ini pihaknya sedang berkoordinasi, bahkan tim Densus 88 juga sudah pernah ke Kabupaten Garut untuk menyelidiki isu ini, karena memang pernah ada aksi besar yang melibatkan ormas ataupun ulama di Kabupaten Garut untuk mendesak pemerintah Kabupaten Garut untuk segera menyelidiki atau mengusut orang-orang yang diduga terpapar paham Negara Islam Indonesia atau NII di Kabupaten Garut. Saat ini memang Bupati Garut tadi mengatakan bahwa pihaknya belum menemukan, dan jika pun menemukan akan ditindak lebih lanjut, karena sekarang di kabupaten ini sudah ada Satgas Anti Intoleran dan Anti Radikalisme yang dipimpin oleh Bupati Garut dan Polres Garut bersama Forkopimda lainnya. Jadi memang ini kasus NII ini mencuat dari tahun yang lalu, termasuk deklarasi Presiden NII yaitu Sensen Komara yang saat ini sudah meninggal dunia, dan saat ini pemerintah Kabupaten Garut tengah serius untuk menanggulangi atau maksud kami untuk memberantas dari orang-orang yang terpapar paham radikalisme dari NII ini. Kemudian dari akun-akun YouTube juga, di sana di akun yang tadi kami sebutkan bahwa ada penyebaran lewat YouTube, ada beberapa ratus subscriber yang ada di YouTube, itu juga akan diselidiki oleh pihak kepolisian. Nantinya kasus ini akan dikembangkan apabila memang ada pengikut-pengikut lain yang terpapar paham dari NII. Baik, Mei. Baik, terima kasih Sidki atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Garut. Berikut tayangannya untuk Anda. Ini yaitu adalah pasal 110 ayat 1 KUHP junto 107 ayat 1 KUHP terkait masalah makar, dan kemudian adalah pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 untuk undang-undang terkait masalah informasi dan transaksi elektronik, dan kemudian termasuk juga adalah pasal 24 huruf D junto pasal 66 undang-undang terkait masalah bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Ini terkait masalah penodaan terhadap lambang negara. Ancaman maksimal adalah pidana penjara 15 tahun. Sekian, terima kasih. Oh, mereka sudah dibuka. Kenapa? Mereka sudah jadi Mereka menyatakan bahwa mereka sudah NII sejak keturunan. Dan mereka melakukan propaganda ini melanjutkan perjuangan dari Bapak Sensen Komara dari sejak tahun 2019 dengan membuat akun media sosial dan sudah menerbitkan 57 video. Untuk videonya itu motifnya apa? Motifnya tadi itu melanjutkan amanah perjuangan untuk kaitan dengan pendirian negara Islam Indonesia. Untuk saat ini masalah pengikut tentunya menjadi langkah-langkah penyelidikan lebih lanjut. Ya, di satu sisi kami akan mencoba untuk melihat peminat-peminat dari akun media sosial tersebut, dan termasuk juga orang-orang atau yang berada di sekitar tersangka ini. Untuk saat ini kami akan koordinasi dengan pihak Kominfo untuk supaya menonaktifkan akun ini dan melakukan langkah penyelidikan. Ada keterkaitan nggak dengan sebelumnya di desa? Nah, ini tentunya akan menjadi pendalaman kami berserta dengan Satgas Penanggulangan Intoleransi dan Radikalisme Kabupaten Garut. Ini kalau pengakuan awal untuk saat ini yang bersangkutan belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait hubungan dengan kejadian yang disebut. jabatannya ini Sebagai jenderal, tiga-tiganya jenderal. bintang berapa, Pak? Mungkin barangnya lebih lanjut bisa disampaikan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.